Cowok ini tiap hari ngabisin 30 batang linting tembakau sejak umur 15. Tapi anehnya justru itu yang bikin dia jadi ahli ngusir roh jahat paling ditakutin. Suatu hari dia diminta ngusir roh jahat dari seorang cewek yang kesurupan. Dia santai aja, udah sering lihat yang beginian. Cuma pakai tirai, cahaya dan alat sakral, cewek itu langsung tenang. Tapi ternyata dedemitnya kuat banget. Seorang om iseng buka mata, rambutnya langsung putih. Si roh jahat makin kuat nyerang cowok ini. Tapi begitu ngaca, roh jahat itu malah ketawa dan jebakan kaca berhasil ngurung dia. Masalah kelar. Ibu hamil ini tersambar petir. Saat dibawa ke rumah sakit, nyawanya tinggal setipis benang. Tapi sebelum meninggal, dia berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki. Aneh banget, kulitnya putih bersih, tanpa rambut, matanya pink, dan dokter bilang itu albino. Tapi mereka nggak sadar, otaknya kayak komputer super canggih. Anak ini jenius. Sayangnya ayahnya malah takut, dikira anak didemit, langsung dikurung di ruang bawah tanah sama kakeknya. Bertahun-tahun cuma ditemani buku, sampai akhirnya kakeknya meninggoy. Dan seorang kepala panti datang buat jemput dia. Begitu lihat anak yang udah jadi cowok dewasa itu, si kepala panti langsung shock. Si cowok ngomongnya lancar, sopan, dan bisa hafal semua isi buku yang ada di ruangan itu. Ratusan buku. Dia bahkan bisa nebak halaman yang dipilih secara acak. Tapi kemampuannya nggak cuma itu. Di panti, waktu dibully anak-anak lain, dia malah bikin sendok-sendok nempel ke tangannya. Yap, dia bisa kasih gaya magnet. Itu bikin semua orang yang di sana dan yang ngebully dia jadi kaget dan shock. Putri ini terpaksa tinggal dengan pria liar ini karena si pria menang sayembara buat dapatin si putri. Untungnya dia bisa diselamatkan sama sebuah keluarga. Tapi sialnya pria liar itu bisa ngejar mereka, ngamuk dan ngebantai semua keluarga itu, kecuali si putri yang sembunyi. Saat dia nemu putri, si putri pura-pura nyerah. Pas udah naik ke punggung si liar, putri langsung tikam dia sampai mati. Akhirnya putri balik ke istana bawa kepala si liar. Raja nangis nyesel banget karena cuma gara-gara tebak-tebakan anaknya harus ngalamin semua horor itu. Akhir cerita, raja turun tahta, kasih mahkota ke putri biar dia bisa pilih jodohnya sendiri. Ada ular kuno yang dulunya kecil sekarang udah dewasa dan berubah jadi monster baru yang bisa nyembur api. Karena terlalu bahaya, pria ini pengen buru dia, tapi tim FBI malah ngehalangin. Katanya si ular ini langka. Ironisnya mereka malah butuh bantuan si pria buat nangkep hidup-hidup. Pas si pria lagi siapin perangkap, tiba-tiba si ular muncul dan langsung nelen dia mentah-mentah. Teman si pria kaget setengah mati. Tapi lewat walkie-talkie, si pria ngabarin dia masih hidup di dalam perut ular. Temannya langsung ngebut narik ular itu ke rumah si pria. Dan ya, ular itu nabrak tembok sampai dia tewas. Si pria pun berhasil diselamatin. Malam hari, dogi cewek ini berubah jadi cowok buat nemenin majikannya. Tapi di kota itu muncul kasus pembunuhan brutal yang korbannya dicabik kayak diserang hewan buas. Dua pemburu hantu ini datang buat nyelidikin dan curiga ke satu cowok. Tapi ternyata doginya yang berubah jadi manusia dan bunuh orang. Semua bukti nunjuk ke cewek itu, tapi dia punya alibi kuat. Pas malam berikutnya, doginya ketemuan sama cowok misterius dan malah ditabrak mobil. Di rumah sakit, dia ngaku dia bagian dari kelompok utusan, makhluk yang tinggal bareng manusia sampai waktunya ngebunuh tuannya. Tapi karena sayang majikan, si dogi ini malah ngelindungin cewek itu. Dogi pun sepakat bantu pemburu hantu lawan kelompoknya. Malam eksekusi tiba, cewek diseret jadi tumbal, tapi dogi nolak bunuh dia. Perang pecah, bos mereka tewas. Dogi selamatin ceweknya tapi terluka. Setelah itu dia pergi. Beberapa minggu kemudian dia balik buat minta maaf, tapi si cewek udah gak bisa nerima. Akhirnya dia pergi lagi jadi dogi jalanan, ninggalin cewek yang cuma bisa mandangin dari kejauhan. Tiba-tiba kota ini diserang hawa dingin super dari luar angkasa. Ternyata penyebabnya karena rusaknya bumi, bikin ozon bolong dan hawa dingin super dari luar angkasa masuk nyerang bumi. Presiden coba akalin dengan balon-balon yang bawa ozon ke atas, tapi gagal total, malah makin dingin. Terakhir, pria jenius ini yang seorang ahli cuaca punya ide luar biasa. Tembak roket nuklir ke atas biar lubang ozon ketutup lewat ledakan dan petir alami. Tapi di tengah-tengah listrik malah mati. Data roket nggak terkirim dan temennya nyaris meninggoy karena kehabisan obat. Akhirnya dia berhasil nyelamatin temennya, nyalain listrik, kirim data ke presiden, dan roket diluncurkan. Ya, meledak. Ledakan besar bikin ozon nutup sendiri. Dunia mulai menghangat lagi. Es mencair, bumi selamat, dan pria jenius ini akhirnya bisa peluk keluarganya lagi. Dua pekerja ini lagi pasang bom di danau, tapi suara ledakan malah bangunin seekor hiu purba penuh duri yang hidup di dasar air. Mereka mau pulang, tapi mobil mereka nyangkut di lumpur dan tiba-tiba ada hiu datang dan mereka pun diserang sama hiu purba itu.
Seekor ikan buas teror satu area. Nah, wanita ini coba kabur naik perahu tapi diseret dan dimakan. Teman-temannya panik. Cewek lain disuruh nyebrang lewat tali buat nyalain mesin, tapi mesinnya rusak. Terus cowok ini ngelempar umpan, tembak satu ikan, mati. Mereka kira aman. Ternyata masih banyak. Tabung gas meledak, dermaga hancur. Cowok lain berenang nolongin cewek tadi dan ibunya, tapi ibunya dimakan. Ikan makin ganas, rumah hampir tenggelam. Tiba-tiba ada kapal datang, bawa pria yang ngaku pemilik ikan-ikan itu. Sebelum sempat jelasin, diserang lagi. Cowok lain lompat sambil tembak. Pas sinyal darurat ditembak ke langit, ikan kabur. Sisa satu. Mereka sepakat buru ikan itu dan habisin sampai tuntas. Ada ikan gabus biasa dari Cina, tapi berubah jadi monster yang ngisap orang hidup-hidup sampai tinggal tulang. Semua berawal pas makhluk aneh ini muncul di rawa. Tenaganya luar biasa, narik orang ke dalam air cuma dalam hitungan detik. Korban pertamanya pemancing yang lagi santai. Tiba-tiba mayatnya tinggal tulang digigit-gigit. Awalnya dikira digigit buaya, tapi bekas gigitannya beda. Seorang penyelidik dan asistennya nyelam ke rawa, cari asal-usulnya. Mereka ketemu nelayan tua yang cerita dulu pernah ada kapal barang nyasar. Pas dicek, isinya mayat busuk semua. Bu amisnya nyebar ke rawa, dan dari situ muncul sisi gede nggak jelas punya siapa. Tapi belum sempat diteliti, si nelayan malah diseret makhluk gede. Belum sempat ditembak, dia udah lenyap. Malamnya warga sekitar mulai resah. Ada yang nyenter ke air, kepalanya malah hilang. Ternyata semua ini gara-gara ikan gabus yang bermutasi jadi monster karena sesuatu yang ngeri ikut ke bawah dari kapal itu. Pria ini lagi di kamar mandi, mendadak ngerasa ada yang masuk lewat bawah. Ternyata dia kena serangan ikan pengisap darah. Dia tewas dengan cara paling mengenaskan. Anak dari petugas ini juga hampir jadi korban. Ibunya pakai mesin potong rumput buat bertahan. Lalu mereka semua selamat berkat listrik. Waktu tower listrik roboh, ratusan ikan langsung mati kesetrum. Dari situ mereka punya ide, ngumpulin semua ikan ke pembangkit listrik dan nyentrum semuanya. Tapi pancingannya kurang. Akhirnya satu orang berani ngorbanin diri biar ikan-ikan itu pada ngumpul. Setelah itu saklar ditarik, ribuan ikan langsung gosong seketika. Masalah selesai, tapi endingnya pas semua udah lega dan mayat ikan mulai diberesin, tiba-tiba ikan itu muncul lagi. Ternyata masih ada satu ikan yang masih selamat dan nyerang petugas pembersih ini. Di langit tiba-tiba muncul lubang besar. Dari situ hawa dingin ekstrim turun, suhu sampai minus 1000 derajat. Laut langsung beku dan satu kapal riset kena serang duluan. Semua alat rusak dan ke-14 orang di kapal tewas membeku. Negara langsung siaga. Seorang ahli cuaca, pria jenius ini dikirim buat selidiki. Dia nemuin kenyataan serem karena rusaknya bumi, ozon bolong dan hawa dingin super dari luar angkasa masuk nyerang bumi. Suhu ekstrim ini nyebar cepat kemana-mana, lewatin jembatan besar, nyerang kota, bahkan ngebekuin orang hidup-hidup jadi patung es. Dia panik, langsung cari anaknya yang kabur ke pantai. Padahal pantai itu bakal jadi lokasi serangan dingin selanjutnya. Untung dia sempat nyelamatin anaknya dan kabur naik mobil. Tapi semuanya udah terlanjur kacau. Kota demi kota jadi es, bahkan pesawat pada jatuh. Dunia jadi panik. Ada cowok yang lagi mancing, tiba-tiba satu ikan nemplok ke mukanya. Dia jatuh ke danau dan anjingnya cuma bisa panik. Polisi datang dan nemu banyak bangkai ikan aneh. Ternyata itu ikan pengisap darah yang udah masuk ke danau lewat pintu air. Warga panik, apalagi pas ada bocil lihat darah di badan kakaknya. Ternyata danau itu udah penuh sama ikan-ikan ganas ini. Mereka gigitin siapa aja yang deket air. Tapi wali kota nggak mau nutup danau karena takut turis kabur. Satu persatu orang mulai jadi korban. Bahkan di rumah mayat, waktu mayat mau dibedah, perutnya malah gerak. Ternyata isinya masih hidup. Ikan di mayat itu langsung loncat dan nyerang. Kota makin kacau. Ikan-ikan itu masuk dari saluran air, nyerang rumah, kolam, sampai toilet. Baru aja mau dibuang ke danau, si ikan kecil ini malah nempel di tangan orang dan gigit sampai berdarah. Jadi awalnya ada dua ikan purba penuh taring yang hidup dengan cara ngisep darah. Seorang pekerja nemu anak ikannya, pas mau dibalikin ke air, malah digigit. Belum sempat sadar, ikan-ikan lain langsung lompat keluar dan nyerang dia rame-rame.